Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas bagaimana perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana upaya dari kaum musyrikin Quraisy untuk menghalangi manusia mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melontarkan berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka rela untuk bepergian jauh ke negeri Persia, mengambil kisah-kisah bangsa Persia, kemudian membawanya ke kota Makkah. Ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada manusia atau membacakan Al-Quran, maka sebagian di antara mereka membacakan kisah-kisah Persia ini untuk menandingi atau menjauhkan manusia dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Demikian juga sebagian di antara mereka membeli budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Setiap kali Nabi SAW melakukan dakwahnya, maka mereka pun menyuruh budak-budak wanita tadi melantunkan nyanyian-nyanyian yang melenakan, sehingga orang-orang lebih berpaling kepada nyanyian-nyanyian tersebut daripada apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir kita bahas bahwa di antara mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan harta dan juga untuk menikahi wanita mana saja yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga mereka menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi sesembahan. Sebagian di antara mereka menawarkan agar setahun, mereka berbagi sesembahan setahun. Di tahun yang pertama mereka sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di tahun yang kedua mereka menyembah berhala. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kafirun yang menegaskan bahwa sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah, dan kaum muslimin tidak akan menyembah apa yang disembah oleh kaum musyrikin. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fase baru. Setelah mereka berusaha untuk mempengaruhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran-tawaran mereka, maka kaum musyrikin pun mulai melakukan tindakan kekerasan kepada kaum muslimin. Mereka melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada kaum muslimin sebagai bentuk ujian kepada para sahabat yang tetap dalam keimanan mereka. Di antara yang mereka lakukan adalah mendata siapa saja di antara yang sudah di antara penduduk kota Makkah yang sudah masuk Islam. Kemudian ketika mereka mendapati ada dua kelompok kaum muslimin. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang terhormat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berasal dari kaum du'afa, orang-orang yang lemah, bekas-bekas budak atau yang masih berstatus budak. Maka ketika mereka mendapati ada yang masuk Islam dari kalangan orang-orang dari keluarga yang terhormat, maka mereka mencaci. Jadi dia tidak melakukan melakukan siksaan. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan siksaan, maka keluarga dari orang tersebut tentu akan marah.
Sehingga yang mereka lakukan hanya mencaci, menghina, atau mengancam. Namun kalau yang melakukan atau yang masuk Islam itu dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang lemah, ya mereka tidak memiliki keluarga yang bisa melindungi mereka, tidak ada yang bisa membacking ya, maka mereka pun melakukan siksaan yang demikian kejam kepada orang-orang dari kaum du'afa tersebut. Demikian juga orang-orang yang berasal dari keluarga terhormat, ya, memang yang melakukan siksaan kepada mereka, ya bukan dari tetap ada yang melakukan siksaan kepada mereka, tapi dari kalangan internal keluarga mereka sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum, beliau mengumpulkan bentuk-bentuk siksaan yang dilakukan oleh mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berasal dari keluarga terhormat, sehingga yang melakukan siksaan kepada beliau adalah keluarganya, pamannya sendiri. Ya, kalau dari kabilah atau dari keluarga yang lain tentu tidak berani. Maka siapa yang melakukan siksaan kepada Utsman? Pamannya sendiri. Ya, dia dimasukkan ke dalam tikar yang terbuat dari jalinan kurma, kemudian diasapi sampai dia mau meninggalkan agama Islam. Tapi Utsman bin Affan tetap dalam keimanannya. Demikian juga Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini beliau berasal dari keluarga yang sangat terpandang, bahkan termasuk dari keluarga yang terkaya di tengah-tengah kota Makkah. Beliau terbiasa hidup ya dengan kemewahan. Ketika dia masuk Islam, maka keluarganya berlepas diri dari Mus'ab bin Umair sampai dia diusir. Berubah 180 derajat. Kehidupannya yang sebelumnya enak, sejak dia beriman kepada Nabi SAW masuk Islam, dia pun harus hidup dengan penuh kesederhanaan dalam keadaan susah, diusir oleh keluarganya, diusir oleh ibunya. Ya. Demikian juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dikenal sebagai orang yang kaya, namun dia tidak memiliki keluarga di tengah kota Makkah. Ya, karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi nisbat kepada Rum. Dikisahkan bahwa dahulu dia sempat menjadi budaknya orang-orang Romawi. Ya, namun kemudian dia bekerja, kemudian sukses menjadi seorang yang kaya. Namun tetap saja karena tidak ada orang yang bisa melindunginya, ya maka dia pun menjadi bulan-bulanan kaum musyrikin. Sampai sempat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kehilangan ingatan. Karena demikian besarnya siksaan, atau demikian kerasnya siksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin. Ya. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dia mendapatkan tentangan dari ibunya. Ya, sampai ibunya sakit. Ya, agar Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan keimanannya. Namun kemudian ada ucapan yang sangat terkenal dari beliau, ya, ketika itu ibunya mengancam, ya, tidak akan makan, kemudian biarkan mati saja kalau dia tidak mau meninggalkan keimanannya. Maka kata Sa'ad bin Waqqas, ya wahai ibu, walaupun ibu memiliki sekian banyak nyawa atau 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu dari ibu, saya tidak akan meninggalkan ya apa yang saya imani. Lihat bagaimana keteguhan para sahabat dalam berpegang teguh dengan keimanan mereka. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Aflah Abu Fakihah, ya, dan beliau ini seorang budak. Nah, ini kita tadi sebutkan. Kalau dia itu dari kalangan orang-orang yang terkemuka, dari keluarga yang terkemuka, mereka tidak akan berani. Ya, yang melakukan penyiksaan adalah keluarga mereka sendiri. Namun tidak demikian dengan para sahabat dari kalangan du'afa. Ya, Aflah ya disiksa sedemikian rupa oleh kaum musyrikin, ya, dia diseret di atas tanah, kemudian punggungnya ditindih dengan batu besar. Ya. Kemudian dibiarkan seperti itu, disiksa. Ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa dia diikat dengan tali. Ya. Hadirin kita bisa bayangkan ya. Diikat kakinya dengan tali, kemudian diseret. Ya. Kakinya diikat, kemudian diseret, kemudian dilemparkan ke atas tanah yang panas. Ya. Ini siksaan yang diterima oleh kaum du'afa. Dan ini kisah yang sangat masyhur, sahabat Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh anak-anak yatim yang walinya itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dikenal permusuhannya yang sangat kepada kaum muslimin.
Jadi dia milik budak dari dua anak yatim yang walinya itu adalah Umayyah bin Khalaf. Jadi secara de facto yang menjadi majikannya adalah Umayyah. Ya, pemiliknya adalah Umayyah karena ini masih anak-anak pemiliknya. Maka apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal ibn Rabah? Ya, Bilal ketika itu diikat lehernya. Ya, seperti binatang, seperti anjing. Kemudian tali tersebut, tali yang mengikat lehernya diserahkan kepada anak-anak. Lalu anak-anak menggeret Bilal seperti hewan peliharaan. Ya, jadi kalau mereka lari-lari, ya Bilal harus ikut lari-lari. Kita bisa bayangkan bagaimana perendahan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada para sahabat karena keimanan mereka. Dan juga Umayyah sering memukul Bilal dengan tongkatnya. Dan kadang dia dipaksa untuk duduk di bawah teriknya matahari. Budak. Untuk mereka tidak berharga sama sekali, tidak punya kedudukan. Terserah mau diperlakukan seperti apa. Ya, bahkan dia juga pernah tidak diberi makan secara berhari-hari agar dia meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai kepada puncaknya, ya, karena Bilal tetap teguh dengan keimanannya, akhirnya Bilal pun dibawa ke suatu daerah yang bernama Batha. Batha ini suatu tanah lapang yang berada di sekitar kota Makkah. Tanahnya berkerikil. Kemudian tubuh Bilal dibentangkan, ya, di atas tanah tersebut. Dan ya, tanah itu ketika siang, ya, kalau di sana di kota Makkah, ya, semuanya menjadi seperti bara api, panas. Kemudian dibentangkan tubuh Bilal, lalu di atas dadanya diletakkan batu, ya, batu yang sangat besar. Kemudian Umayyah mengatakan kepada Bilal, ya, kamu tidak akan kami lepaskan dari siksaan ini sampai engkau, ya, mau mengimani atau mau beribadah kepada Latta dan Uzza. Maka apa balasan Bilal terhadap ancaman dari orang-orang Quraisy? Beliau justru mengucapkan kata-kata yang menyakiti mereka. Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Ya, saya hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Ya, suatu ketika Bilal pernah bercerita tentang siksaan yang beliau alami, beliau mengatakan, kalau saya bisa mengucapkan kata-kata yang lebih membuat mereka marah, saya akan ucapkan. Beliau mengucapkan ahadun ahad. Ya, ini membuat marah kaum musyrikin Quraisy. Karena mereka adalah penyembah para berhala. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ya, hanya dengan kata-kata tersebut ahadun ahad membuat mereka sangat marah. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melewati Bilal, kemudian beliau pun memerdekakan Bilal. Ya, membayar sejumlah uang kepada Umayyah. Maka kemudian Umayyah menawarkan jumlah yang sangat tinggi ketika itu untuk seorang budak. Ya, dia menawarkan jumlah yang sangat tinggi kepada seorang budak untuk harga seorang budak, tapi tetap dibayar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Umayyah mengejek Abu Bakar. Ya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya budak ini tidak seharga ini. Kenapa saya jual mahal, kamu ingin membelinya? Jadi dia ingin membuat kesal Abu Bakar. Setelah dia jual dengan harga yang tinggi, dia katakan sebenarnya Bilal ini, ya, kalau dijual nggak segini harganya. Artinya dia berhasil menipu Abu Bakar, ya, dengan menaikkan harganya. Tapi apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, walaupun engkau menaikkan harganya jauh lebih daripada itu, saya akan tetap membebaskan Bilal. Ya, Abu Bakar Siddiq memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Banyak di antara kaum muslimin di masa-masa penyiksaan itu, terutama dari kalangan budak, ini dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kisah yang juga tragis terjadi pada keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini juga sama, ya, dari kalangan kaum du'afa. Mereka adalah bekas-bekas budaknya Bani Makhzum. Ya. Maka ketika
Ammar bin Yasir, ketika Yasir kemudian istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar masuk Islam, mereka pun tidak lepas dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mantan budak, tidak memiliki orang yang bisa melindungi mereka. Yang masuk Islam pertama kali Ammar ya. Ammar terlebih dahulu masuk Islam, kemudian mengajak kedua orang tuanya masuk Islam, sehingga satu keluarga mereka masuk Islam. Maka kemudian ya mereka diseret di tengah-tengah tempat tadi ya, Al-Abtah atau Al-Bathah ya, yang tadi padang yang sangat panas. Kemudian mereka menyiksa keluarga Ammar bin Yasir atau keluarga Yasir, sehingga Yasir pun kemudian meninggal dunia. Dan kemudian Sumayyah ketika itu ditusuk dengan tombak ya oleh Abu Jahal ya, dari alah kemaluannya sampai kemudian ya meninggal dunia. Karena budak, nggak ada siapapun yang bisa melindungi mereka, maka mereka diperlakukan dengan semena-mena oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya. Dan ketika itu Nabi SAW menghibur mereka, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, maka sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ketika itu kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, dalam keadaan lemah. Mereka tidak bisa angkat senjata, percuma. Jumlah mereka ya masih sangat sedikit dan mereka tidak punya kekuatan. Konyol kalau angkat senjata. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersabar. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Ini saja yang bisa diucapkan oleh Nabi SAW kepada keluarga Yasir. Sampai ketika siksaan demi siksaan diberikan kepada keluarga Yasir, bapak dan ibunya telah meninggal dunia, maka Ammar pun ketika itu dipaksa oleh mereka untuk mengucapkan kata-kata yang kufur. Karena melihat siksaan demikian berat, maka Ammar pun kemudian mengucapkan apa yang mereka inginkan. Namun hati Ammar tetap berada dalam keimanan. Tidak dia mengucapkan itu, melainkan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika Ammar bin Yasir mengucapkan apa yang diinginkan oleh mereka, mereka pun membebaskan Ammar setelah dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Lalu Ammar pun ya, dengan penuh kesedihan dia menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana wahai Nabi, saya telah mengucapkan kata-kata yang kufur. Maka kemudian turunlah sebuah ayat yang menjelaskan keadaan Ammar bin Yasir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia berhak untuk mendapatkan siksaan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa padahal di dalam hatinya terdapat keimanan. Sehingga tidak berdosa apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, karena sesungguhnya dia melakukan hal tersebut karena terpaksa. Dia melihat bapak dan ibunya sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Ammar bin Yasir pun mengucapkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga tidak mengapa apabila kita terpaksa dalam keadaan nyawa kita terancam, kemudian kita diperintahkan untuk melakukan suatu hal yang kufur, selama hati kita berada dalam keimanan, tidak mengapa bagi kita untuk ya melakukan kekufuran tersebut. Namun di sana ada sebagian para ulama mengatakan ya, seseorang hendaknya melihat kondisinya. Apabila dia adalah seorang yang dilihat oleh masyarakat, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama yang memiliki banyak pengikut,
kemudian dia disiksa, diancam untuk dibunuh kalau dia tidak melakukan kekufuran, maka yang lebih baik bagi dia adalah tetap menjaga keimanannya dan jangan dia mengucapkan kekufuran. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad ketika beliau dipaksa untuk menyatakan akidah yang sesat ketika itu, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Beliau tetap mempertahankan prinsip beliau, tidak mau mengucapkan kata-kata tersebut, sehingga Imam Ahmad disiksa, dipenjara, mendapatkan siksaan yang luar biasa dari pemerintah ketika itu. Tapi dia bersabar. Kenapa? Karena kalau beliau sampai mengucapkan ya kata-kata yang menyimpang, akan banyak orang yang mengikuti. Jadi beliau tetap dengan prinsipnya. Namun apabila seseorang ya dia bukan seorang yang terpandang, tidak ada pengikutnya, ya tidak ada kemudaratan yang muncul ketika dia mengucapkan kekufuran tersebut, melainkan kembali kepada dirinya saja, maka lebih baik bagi dia untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan catatan hatinya tetap berada dalam keimanan. Jadi lihat dulu kondisinya. Tidak semua kondisi kemudian orang mengucapkan kata-kata yang kufur. Tapi kalau misalnya dia punya pengikut, kalau dia mengucapkan kata-kata tersebut, banyak orang yang akan tertipu, banyak orang yang akan mengikutinya, maka tetaplah dia ya dengan prinsipnya tadi. Ya. Ya, kemudian diserahkan kepada Allah bagaimana nasibnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia kemudian meninggal atau dibunuh, maka dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia selamat, maka alhamdulillah. Ya, semuanya adalah kebaikan. Ya, ada sebuah kisah ya, kisah tentang seorang ulama di Tunisia. Ya. Kisah ini saya dapatkan dari guru kami ya, di Hadramaut dulu, Abu Abdullah Syakir Al-Kanadi. Syakir Kanadi ini orang Kanada. Orang Kanada masuk Islam, kemudian pergi ke Yaman belajar di hadapan Syekh Mukbil. Sehingga mungkin beliau satu-satunya orang asing ya yang menjadi pengajar. Luar biasa ya, orang-orang Eropa ketika mereka diberikan hidayah langsung belajar. Ya, masuk Islam langsung belajar. Kemudian belajarnya sungguh-sungguh sampai memiliki ilmu yang mumpuni baru mengajar. Kalau kita terkadang mu'alaf baru masuk Islam, tidak dibimbing terlebih dahulu langsung bicara tentang masalah agama, ini keliru. Harusnya dia belajar, dia masuk Islam belajar yang serius. Maka beliau menuturkan sebuah kisah tentang ulama Tunisia, seorang ulama Tunisia, mufti. Dulu Tunisia ini ya dikuasai oleh orang-orang sekuler. Sampai sekarang Tunisia nggak berubah, masih sekuler. Cuma keadaan muslimin lebih baik sekarang. Ya, selama puluhan tahun dikuasai oleh pemerintah sekuler. Sehingga jangan bayangkan seperti di Indonesia, ada masjid di sekolahan, ada masjid di perkantoran, ada masjid di universitas. Ya, jadi mereka memisahkan hubungan antara pemerintahan dengan agama sekuler. Nah, kemudian ketika awal merdeka, yang berkuasa itulah seorang diktator. Ya. Barghoubi namanya, Habib al-Barghoubi kalau saya tidak salah. Nah, dia berpikiran liberal. Dia katakan kalau sekarang ini negara kita baru merdeka. Lihat bagaimana orang liberal pola pikir. Kita ini baru merdeka. Sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Kalau kita semua berpuasa, ya, maka pembangunan negara kita akan terhambat. Ya, sehingga dia menganjurkan kepada orang-orang untuk apa? Berbuka puasa. Untuk berbuka puasa. Ya, jangan puasa, karena puasa ini akan menghambat pembangunan. Lihat, sampai seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ada kekurangan dari pemerintah kita, ya kita melihat pemerintahan yang lain itu lebih parah ya. Pemerintahan sekuler, kalau kita lihat Mustafa Kemal Atatürk, ya mengganti adzan dengan apa? Dengan bahasa Turki, ya menghapus ciri-ciri keislaman, mengubah masyarakat Turki menjadi seperti masyarakat Barat, parah. Ya, jadi kita tuh sebenarnya masih banyak bersyukur. Ya. Dan kondisi Indonesia, alhamdulillah masih bisa ibadah, ya bebas menjalankan syariat, banyak-banyak bersyukur. Nah, maka Habib Barghoubi ini dia ingin agar mufti ketika itu berfatwa agar orang-orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika itu disiarkan secara langsung, ya lewat radio, ya dia berpidato. Jadi Habibnya ini, presidennya ini,
Habib itu nama dia ya, dia bukan Habib ya, namanya Habib. Jangan salah pula nih, sensitif ya, Habib ya. Kemudian dia berpidato ketika itu, ya berpidato tentang pentingnya membangun bangsa dan negara, ya istilahnya Tunisia, ya bersatu harga mati lah seperti itu. Kemudian dia mempersilahkan sang mufti untuk berpidato ketika itu, ya tolong dibantu dengan fatwa. Maka apa kata sang mufti? Ya, Raisukum hadza, kata dia, ya presiden kalian ini memerintahkan kalian untuk tidak berpuasa. Ya, walakin rabbukum, akan tetapi Rabbmu ya'murukum bisyam, memerintahkan kalian untuk berpuasa. Ya, fasumu, maka tetaplah kalian berpuasa. Live. Tapi alhamdulillah ya, beliau tetap selamat ya, jadi masalah ya. Nah, kita melihat kondisi ya, kalau memang tidak ada ancaman ya, atau dia seorang yang memang didengarkan ucapannya, maka tetaplah dia pegang prinsip kebenaran. Ya, namanya perjuangan pasti ada resikonya. Tapi kalau misalnya memang dia terancam kehidupannya, kemudian tidak ada pengikutnya, maka tidak mengapa dia melakukan hal yang sama dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala, mengucapkan kata-kata kufur, akan tetapi ya di dalam keimanan, di dalam hatinya dia tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Baik, ini kisah keluarga Yasir. Nah, ini jasa Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya beliau membebaskan para budak. Ini jasa yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kemudian ternyata di sebagian para sahabat ya, mereka mengeluhkan siksaan demi siksaan dan rasa berat yang ditimpa ya oleh mereka. Kemudian di antara mereka ada yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari sahabat Khabbab bin Al-Arat, ya Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli Ka'bah. Suatu ketika kami mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang duduk di atas kainnya, kain burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Faqulna, kemudian kami mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru meminta agar Ka'ab bin Arad dan para sahabat berkaca kepada perjuangan umat-umat terdahulu. Kata beliau alaihi salatu wasallam, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ard fayuj'al fiha. Di antara orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang beriman sebelum kalian, digali lubang-lubang bagi mereka. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalamnya dan dikubur hidup-hidup. Jadi sisaan kepada orang-orang yang beriman di masa lalu itu jauh lebih kejam. Ya, mereka digalikan lubang baginya, kemudian dimasukkan dalam lubang tersebut dan dikubur hidup-hidup. Qala wa yuja'u bil minsyar fayudau ala ra'sihi fayuj'al nisfain. Dan di antara mereka diletakkan gergaji di atas kepalanya. Diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian kepalanya digergaji sehingga terbelah menjadi dua. Ini siksaan terhadap orang-orang yang beriman di masa lampau. Kalau yang seperti ini Anda ingat saudara-saudara kita di Cina ya. Banyak di antara kaum muslimin oleh pemerintah komunis Cina, mereka diperintahkan untuk atau dipaksa untuk menanggalkan identitas keislaman mereka. Ada seorang wanita muslimah ketika itu, gara-gara ada wisatawan Cina datang ke Uighur, ya. Kemudian dia bawa kamera, kemudian
ada wanita yang sudah tua sebenarnya, kemudian pakai jilbab, pakai kerudung, kemudian tertangkap oleh kamera dia pakai kerudung. Begitu lihat ada kamera dia langsung lepaskan, tapi sudah sempat tertangkap dia pakai jilbab. Kemudian sampai ini laporan ke pihak yang berwajib, maka rumahnya diratakan dengan tanah. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak di antara mereka. Waktu di Yaman saya pernah punya teman orang Uighur. Semoga Allah menjaga beliau. Terus setiap malam sebelum tidur tuh dia cerita tentang bagaimana keadaan mereka. Uighur itu daerah kaum muslimin, banyak masjid-masjid. Ya, masjid-masjid ditutup oleh mereka, nggak boleh sholat. Sampai suatu ketika ada teman ini ya, singgah mau sholat di masjidnya ditutup. Lalu dia coba cari jalan ke sana, ternyata di dalamnya polisi Cina sedang main mahjong. Ini penuturan mereka sendiri ya. Seperti itu. Nah, kalau ada wanita-wanita Uighur itu yang pakai baju panjang sedikit, ya polisinya langsung bawa gunting, langsung digunting. Tapi siksaan yang terjadi pada umat-umat terdahulu, ya parah juga, lebih parah dari apa yang dialami oleh kaum muslimin. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fayuja'u bil minsyar, fayudau ala ra'sihi, fayuj'al nisfain." Jadi diletakkan sebuah gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala tersebut sehingga terbagi menjadi dua. Fayumshatu bi amsyatil hadid, ya, maduna lahmi wa admi. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging dan tulangnya terpisah. Fama yasudduhu dzalika an dinillah. Dan siksaan yang demikian berat ini tidaklah memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan semangat kepada para sahabat. Umat-umat terdahulu siksaannya lebih parah ya daripada apa yang kalian alami. Ya. Dan mereka tidak memalingkan keimanan mereka. Tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama yasudduhu dzalika an dinillah. Siksaan demi siksaan yang mereka terima tidaklah memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi la yatimanna hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min Sun'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Demi Allah kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan perkara ini, akan menyempurnakan perkara ini. Maksudnya bahwa kaum muslimin pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Hatta yasira raqibu min Sun'a ila Hadramaut. Sampai seorang pengendara dia bisa berjalan dari kota Sun'a sampai ke Hadramaut. Ini adalah dua daerah yang terkenal di Yaman. Sun'a ibu kota Yaman sekarang, kemudian Hadramaut itu terletak di bagian timur ya, bagian timur. Jadi Sun'a itu di utara Yaman, kemudian Hadramaut ya ini terletak di bagian timur dan ke selatan Yaman. Dan jaraknya cukup jauh ketika itu. Ya. Maka sampai nanti akan tercipta suatu kondisi di mana seorang ya bisa mengendarai kendaraannya dari Sun'a sampai ke Hadramaut tanpa dia perlu merasa takut, semuanya aman. La yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wa dhi'ba ala ghanamih, dan juga mengkhawatirkan serigala yang akan memakan kambingnya. Jadi yang dia khawatirkan bukan lagi masalah keimanannya, semuanya aman. Ya, tidak ada lagi orang yang disiksa karena keimanannya. Walakinnakum lastastajilun, akan tetapi kalian ya tergesa-gesa, ya bersabar, karena memang ini adalah konsekuensi terhadap keimanan yang ada pada diri seorang hamba.
Baik, inilah beberapa fragmen ya dari siksaan-siksaan yang dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Para ulama menyebutkan bahwa banyak sekali sebenarnya hikmah dari fragmen-fragmen yang kita sebutkan ini, siksaan demi siksaan yang dialami oleh kaum muslimin. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, kita bisa menyadari demikian besar nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ketenangan dan kebebasan dalam beribadah. Ya, luar biasa. Kita sekarang berada dalam keadaan yang sangat nyaman dalam beribadah. Apa kurangnya panjenengan untuk beribadah? Ya, kita bisa sholat ya berjamaah walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, bisa berzikir, bisa menampakkan identitas keislaman kita walaupun memang ada suara sumbang di sana, tapi tidak terlarang. Ya, bahkan kita menunjukkan identitas keislaman kita pakai jenggot, ya, pakai jubah menampakkan keislaman. Walaupun ada suara sumbang, kita nggak menyaksikan ada sebagian orang yang mengatakan radikal dan lain sebagainya, tapi tetap aman, nggak ada yang mengganggu. Alhamdulillah. Ya, bisa kajian. Ya, berapa kajian di sini? Ada berapa kajian di masjid kita? Ya, 4, 5, masya Allah. Maka harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Di tempat-tempat lain ya saudara-saudara kita kadang mereka menunjukkan keislamannya saja nggak bisa. Ya, terancam masuk penjara. Saya punya teman dulu, hanya karena melihara jenggot saja dia dipanggil polisi di Mesir. Di Mesir padahal waktu itu. Hanya karena dia punya jenggot sampai harus dijemput oleh kedutaan besar. Dan itu nggak tahu dia nggak diapa-apain, dia masuk penjara saja karena punya jenggot. Ya. Ada sebagian tempat orang iktikaf, kalau saya tidak salah di Tunisia juga. Iktikaf dibubarkan oleh polisi. Iktikaf, kumpul-kumpul di masjid. Alhamdulillah, banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Makanya ini dijaga. Sabar-sabarlah. Kalau misalnya ada kekurangan dari pihak pemerintah, ya, jangan kemudian bikin kekacauan. Ya. Lihat kondisi di Yaman itu ya, dulunya aman, tapi mulai ketika ada orang yang protes kepada pemerintah, muncul pemberontakan, muncul demonstrasi, ganti pemerintahannya tidak lebih baik, pemerintahannya lemah, kemudian muncul pemberontakan Syiah. Jadi coba lihatlah keadaan Yaman sekarang. Kasihan sekali lihat saudara-saudara kita di Yaman. Anak-anak tuh sampai tulang-tulangnya nonjol. Padahal sebelumnya aman. Tapi ya itu, ya karena mungkin tidak bersyukur tadi, keadaan seperti nggak bersyukur, pengen merubah, tapi ternyata keadaan ya tidak berubah menjadi lebih baik. Suriah, di Suriah bagaimana keadaannya? Tidak sabar dengan pemerintah. Akhirnya coba lihat bagaimana Suriah. Hancur berantakan. Ya, rakyatnya bertebaran di berbagai negara jadi pengungsi. Ya, makanya kita banyak-banyak bersabar. Kita berada dalam nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fikum, bahwa keadaan kita di dunia ini, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang dipenuhi dengan harta, ini bukan patokan kemuliaan. Kita lihat para sahabat diperlakukan dengan demikian rendah oleh kaum musyrikin. Bilal tadi, bagaimana keadaan beliau? Digeret seperti binatang, ditelentangkan tubuhnya di atas padang pasir. Tapi apakah ini membuat mereka rendah di mata Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Makanya kehidupan dunia itu bukanlah patokan kemuliaan. Para sahabat yang direndahkan justru mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita ketika berpegang teguh dengan prinsip agama, kemudian kehidupan kita tidak seperti orang lain. Misalnya orang lain karena dia tidak pandang lagi halal haram, akhirnya semua harta masuk, bisa punya ini, bisa punya itu, rumah mewah, mobil mewah. Sementara kita berpegang dengan prinsip agama kita, tidak seperti mereka keadaannya. Ya, sabar kita. Allah itu tidak melihat harta-harta kita itu nggak dilihat. Yang Allah lihat itu bagaimana keistiqomahan kita dalam berpegang teguh kepada agama. Walaupun mungkin miskin, walaupun mungkin cuma hidup sederhana, tapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa ujian ini merupakan seleksi bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ayah sabunas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kemudian tidak diberi ujian?
Ya, ketika kita menyatakan bahwa kami beriman, kita beriman, ini ada konsekuensinya, akan ada ujian. Ya. Maka kaum muslimin di kota Makkah itu adalah kaum muslimin yang benar-benar terseleksi dengan ujian tadi. Mereka benar-benar orang yang beriman, berbeda dengan kondisi di Madinah. Di Madinah ada kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul dan gerombolannya. Mereka mengaku sebagai orang yang beriman, ya, tapi tidak ada ujian terhadap mereka. Jadi dia bebas-bebas saja mengucapkan bahwa dia beriman. Berbeda dengan sahabat yang ada di Makkah. Kalau mereka mengatakan kami muslim, berarti mereka benar-benar orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami ujian. Keimanan mereka itu teruji. Kemudian hikmah lainnya dari siksaan yang didapatkan oleh para sahabat adalah munculnya simpati dari sebagian orang. Ya, ketika kaum muslimin tetap berpegang kokoh dengan keimanannya, walaupun disiksa dengan berbagai macam siksaan, mereka tetap memegang prinsip keimanannya, maka ini menarik perhatian sebagian orang. Karena orang yang sudah berpegang dengan sesuatu, ya, walaupun disiksa dia tetap berpegangan, maka orang akan berpikir, apa yang dia pegang? Orang ini pasti yakin bahwa yang dia pegang adalah sebuah kebenaran. Akhirnya orang-orang ini tertarik, ya. Kenapa kok mereka bisa seperti ini? Apa yang mereka pegang? Apa ajarannya? Dan siksaan yang dialami oleh kaum muslimin ini menimbulkan simpati dan akhirnya kemudian berujung dengan masuk Islamnya sebagian musuh-musuh Islam. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Umar termasuk orang yang suka menyiksa, memberikan siksaan kepada para budak. Ya, sampai ketika itu ada seorang budak yang disiksa habis-habisan oleh Umar. Ya, sampai kemudian Umar saking demikian gencarnya siksaan kepada budak tersebut, Umar capek. Tapi dia tidak meninggalkan keimanannya. Maka Umar mengatakan kepada budak tersebut, tidaklah aku meninggalkan siksaanmu kepadamu karena aku capek. Ya, nah ini suatu ketika kenapa akan menimbulkan rasa simpati dari Umar bin Khattab sampai kemudian beliau masuk Islam dan menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Ya, jagalah keimanan kita dan banyak-banyak bersyukur dan manfaatkan. Ya, salah satu bentuk syukur kita adalah kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sebaik mungkin. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Namun ketika kalian kufur, tidak menyadari bahwa kalian berada dalam nikmat, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu amatlah pedih. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.